Geger, tangisan seorang wanita diduga adalah Laura pecah dalam sebuah unggahan video yang diunggah Nikita Mirzani di akun media sosialnya. Tangisan itu pun agaknya bukan hanya sekedar air mata saja, tetapi sebuah ledakan emosi yang besar dan mengguncang hati yang tengah terjadi. Pelukan tersebut juga ibarat memiliki makna yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin saja mengartikan banyak kata yang mungkin tidak pernah terucapkan sejak lama. Lantas apa arti sebenarnya di balik pelukan tersebut? Siapakah pria yang tengah dipeluk Laura tersebut? Adakah pelukan tersebut begitu amat berarti bagi seorang Laura? Ataukah ia sedang menumpahkan rasa sakit dan juga sedihnya yang telah dialaminya selama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel YouTube ini. Ya, seperti diketahui, kebahagiaan pun kini tengah menggelayuti aktris Nikita Mirzani setelah sang buah hati Laura Mezani kembali ke pelukannya yang kabarnya terjadi pada Sabtu 15 Februari 2025 lalu. Setelah meredanya konflik berseri-seri di antara mereka dan Laura yang mulai menerima untuk kembali ke pelukan sang ibunda. Di tengah kebahagiaan tersebut muncul sebuah unggahan yang menggegerkan jagat dunia maya, di mana tampak seorang wanita yang diduga kuat sebagai Laura Mezani larut dalam tangisnya terisak dalam dekapan seorang pria yang menyebut dirinya sebagai papi. Tangis itu pun pecah. Meski tak ada keterangan jelas siapa pria di dalam video tersebut, tak ada satupun kalimat yang menjelaskan mengapa Laura menangis sejadi-jadinya dalam pelukan pria tersebut. Unggahan tersebut muncul disertai kalimat yang membuat publik pun bertanya-tanya. Nikita pun juga menekankan bahwa lingkungan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan tindakan seseorang. Namun, yang lebih menghebohkan, Nikita juga mendoakan agar Laura menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu mengejar cita-citanya. Sebuah pernyataan yang terkesan penuh makna, seolah mengandung pesan tersirat yang belum terpecahkan. Lalu, apakah benar tangisan Laura Mezani ini berkaitan dengan masa lalunya? Benarkah ada luka batin yang selama ini terpendam? Pasalnya, sebelumnya Nikita Mirzani pun sempat menyinggung tentang pengalaman buruk yang diduga dialami Laura saat menjalin hubungan dengan Fadel Bajideh. Sebuah pernyataan yang sontak membuat publik pun juga bertanya-tanya, benarkah ada kisah kelam di balik hubungan mereka? Apakah benar cinta yang dahulu begitu indah ternyata menyimpan kepedihan yang tidak terungkap? Kisah ini pun semakin memanas, semakin menyulut tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada luka yang ditinggalkan Fadel di hati Laura? Ataukah ada alasan lainnya yang lebih mengejutkan? Anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir. Saya tidak pernah menelantarkan Laura. Laura saya sekolahkan di UK atas jeripayah dia sendiri. Tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia. Selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya yang kacau segala macam itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya. Mestinya dikawal sampai pengadilan, dikawal sampai dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Di saat publik masih bertanya-tanya tentang tangisan Laura Mezani, kabar mengejutkan datang dari pihak kepolisian, di mana pada Senin 17 Februari 2025, Humas Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait proses penahanan Fadel Bajideh.
Ya, sosok yang sempat dikaitkan dengan pengalaman buruk Lora itu pun kini tengah berada di dalam jeruji besi. Namun, bukan itu saja yang membuat publik pun menjadi geger, melainkan langkah besar yang baru saja diambil oleh pihak keluarga Fadel. Dalam keterangannya, Nurma Dewi selaku Humas Polres Metro Jakarta Selatan pun mengungkapkan bahwa keluarga Fadel telah mengajukan penangguhan penahanan kepada penyidik. Namun, yang menjadi tanda tanya besar, belum ada kejelasan apakah pengajuan tersebut diterima atau tidak. Mengapa keluarga Fadel mengajukan penangguhan? Apakah ada alasan kuat yang bisa membuatnya kembali menghirup udara bebas? Ataukah ini hanya sebuah strategi untuk menyelamatkan nama baiknya? Yang pasti, pihak kepolisian pun menegaskan bahwa kondisi Fadel dalam keadaan sehat dan ia pun selalu ditemani oleh keluarganya selama masa penahanan. Jadi penangguhan penahanan sudah dilayangkan oleh keluarga VA, ya. Jadi sudah diterima oleh penyidik, kita bisa itu sudah ditindaklanjuti. Ya. Apakah bisa? Oh nanti itu yang jelas penyidik nanti yang lebih paham nanti. Setelah ada informasi pasti saya update atau kita update kembali. Di saat teka-teki tentang Fadel masih menyisakan banyak tanda tanya besar, kabar sebelumnya juga sempat muncul dari pihak Nikita Mirzani. Sosok yang selama ini dikenal belak-belakan kini mengambil langkah mengejutkan dalam melindungi Lora Mezani. Dalam pernyataannya, Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita Mirzani pun mengungkapkan sebuah fakta yang baru yang langsung membuat publik pun menjadi heboh. Ternyata hingga saat ini Laura pun belum tinggal di rumah sang bunda. Ya, bukan karena ditolak, bukan pula karena masalah pribadi, melainkan sebuah keputusan besar yang diambil Nikita demi memastikan keamanan Lora selama proses hukum pun masih berjalan. Menurut Fahmi, Lora untuk sementara waktu ditempatkan di sebuah fasilitas aman. Langkah ini pun diambil bukan tanpa alasan, mengingat Nikita sendiri masih sering keluar rumah untuk urusan pekerjaan. Keputusan yang mengejutkan sekaligus memunculkan banyak pertanyaan. Apa yang sebenarnya yang ditakutkan oleh Nikita Mirzani? Apakah ada ancaman yang mengintai? Ataukah ini hanya sebuah strategi untuk menjaga privasi Lora dari sorotan publik? Ini adalah persoalan anak dan ibu. Kasih sayang itu tidak mungkin akan bisa putus. Bagaimana seorang ibu ingin melindungi anaknya itu pasti akan terjadi. Seorang anak ingin menjaga ibunya itu pun pasti akan terjadi. Dan itulah bukti bagaimana kasih sayang seorang ibu, bagaimana kasih sayang Nikita kepada anaknya, bagaimana Nikita ingin melindungi anaknya. Semuanya itu bisa terjawab dari adanya peristiwa di dalam, baik dalam persoalan hukumnya maupun persoalan pertemuannya. Itu adalah bukti nyata. Itulah bukti yang sebenarnya bagaimana seorang ibu memperjuangkan untuk keadilan, memperjuangkan untuk perlindungan supaya anaknya itu terlindungi. Kaget, tapi inilah kebahagiaan yang muncul dalam situasi tersebut. Kalau canggung mungkin saya tidak tahu, tapi yang jelas karena ada Nikita lebih dulu, saya tidak membahas hal-hal itu. Saya tidak mau mengganggu kebahagiaan, keharuan seorang anak dengan ibunya. Sangat tidak etis kalau saya membahas hal-hal tersebut. Meski begitu, rupanya bukan hanya itu. Ada satu hal yang membuat situasi ini pun semakin menarik. Terkait proses hukum lainnya, Fahmi Bahmid pun dengan tegas menyatakan bahwa ia pun belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Ia memilih untuk memberikan ruang bagi Nikita Mirzani dan keluarganya yang kini tengah larut dalam momen haru dan juga bahagia. Masa lalu dikubur. Saya tidak mau membahas sesuatu yang buruk-buruk yang sudah lalu, itu kubur saja. Nanti kita membahas bagaimana kebahagiaan seorang anak dan seorang ibu bertemu. Bagaimana kebahagiaan seorang kakak bertemu dengan adik-adiknya. Bagaimana seorang kemenakan bertemu dengan pamannya. Tolong, saya hanya membahas itu, masa lalu kubur saja. Ya itu kan sudah saya berikan perlindungan saat ini. Karena perlindungan seperti apa kan tidak perlu saya sampaikan caranya. Yang jelas
Dia adalah Laura Mezani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani, telah kembali ke pelukan dan pangkuan ibu kandungnya. Seperti itu, kita ucapkan alhamdulillah, kita bersyukur, dan ternyata memang benar kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah berakhir sampai kapanpun juga. Sementara itu, di balik tangisan Laura dan pernyataan dari kuasa hukum, yang lebih menghebohkan lagi adalah pernyataan dari Rasman Arif Nasution terkait kliennya dan juga Laura Mezani. Lantas, apa kata Rasman terkait keduanya? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Senin, 17 Februari 2025, sebuah pertemuan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun mengungkapkan sisi lain dari drama ini. Rasman, kuasa hukum yang selama ini membela Fadel, kini membuka suara tentang perasaan kecewanya terhadap Laura yang menurutnya tidak pernah mengungkapkan kebenaran sejak awal. Rasman pun mengungkapkan bahwa ia merasa sangat kecewa, terutama karena Laura tidak jujur mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Padahal Rasman pun telah berusaha semaksimal mungkin melalui istrinya untuk membuka jalan bagi kebenaran dan untuk membela kliennya. Rasman pun juga menyebutkan bahwa jika Laura memang benar bersaksi dan mengungkapkan yang sebenarnya, ia pun akan mundur dari posisi kuasa hukumnya terhadap Fadel. Terkait Loli, Fadel, memang itu sedang kami dalami dan kita akan coba telusuri karena Sabtu Minggu kemarin saya kan tidak komunikasi. Mungkin hari ini ya Mak, nanti kita komunikasi, kita lihat, dan kalau keluarga memang menghendaki untuk dilakukannya laporannya, kita lakukan. Kalau mereka sudahlah Bang, kita fokus saja ke persidangan atau pengajuan permohonan untuk ya paling tidak ditangguhkan dan lain sebagainya, ya kita lakukan. Dan itu sudah masuk ya suratnya Mak ya? Hari ini rencananya. Hari ini rencananya. Nah, prinsipnya kami membantu secara pantas dan wajar. Ya, tidak juga kita bilang all out karena kita sudah menemukan beberapa fakta bahwa ada yang membuat misalnya dia menjadi tersangka. Tapi ini kami dalami kenapa terjadi perubahan sikap yang drastis, yang spontan oleh saudari Loli yang pada akhirnya ya yang tadinya 6 bulan 7 bulan tiba-tiba serta-merta langsung jadi tersangka dan ditahan. Kemudian saya begini, saya jujur ya, kami juga dengan Rahmat, dengan Pak Lecu ini, ya kalau dibilang kecewa lah Mat ya. Kenapa kok tidak bicara dari awal? Kurang jujur. Tapi kami nggak bisa juga paksa apakah benar atau tidak, nanti kan di persidangan. Tapi yang saya sedih begini, kan Loli itu selama ini ngomong ke saya dengan Bu Ade itu dia menderita. Sampai nggak mau manggil Mami, tidak mau manggil Ami. Sampai kayak saya bilang begitu. Nah, saya sedih aja gitu. Kok saya digituin ya gitu. Saya kan nggak ikut dalam sistem mereka berkeluarga. Saya nggak bagian dari Fadel, saya hanya kuasa hukum. Nah, kalau memang itu ada, bukankah istri saya sudah nanya sama kamu? Kalau dia waktu itu ngomong ke saya, di dalam mobil, direkam kan, Mi? Saya pasti mundur nih, pasti mundur. Saya pasti tahu sama Rahmat, oke kita mundur kalau udah nggak benar. Tapi itu tidak ada pengakuan itu. Sementara itu, Rasman merujuk pada masalah Laura dan juga Fadel yang ditetapkan menjadi tersangka, mengungkapkan kebingungannya mengapa Loli mendadak berubah begitu cepat. Lalu, Rasman pun kembali menegaskan kebingungannya terhadap Fadel yang tetap bertahan dengan pernyataannya bahkan hingga detik ini pun. Hingga Rasman pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap sikap Laura yang disebutnya tidak menghargai apa yang telah diberikan oleh ia dan keluarga Fadel. Lantas apa yang sebenarnya terjadi antara Loli dan Fadel? Benarkah kebohongan ini pun hanya bagian dari drama besar yang belum sepenuhnya terungkap? Atau apakah ada tangan-tangan yang berusaha untuk mengatur jalannya cerita ini?
Saya melihat kalau dia kemarin masih mau berada di katakanlah di rumah sakit Polri, mungkin dia lebih independen. Tapi itulah tadi saya melihat sekarang di pos dia berbahagia dengan pas calonnya misalnya, dengan adiknya, itu nggak masalah. Tapi dengan peluk-peluk maksudnya dengan pengacara begini ya menunjukkan bahwa dia sudah bahagia, oke lah. Tapi menurut saya kurang etis juga ya, bukan mamanya ya. Kan juga sudah dewasa katanya Loli kan, walaupun belum 18 tahun. Menurut saya mbok jaga-jaga juga lah perasaan dari Fadel. Jaga-jaga juga lah perasaan dari keluarganya. Karena kamu selama 2 tahun di UK itu kan menderita juga, Ananda Loli. Dan gara-gara kamu Ananda Loli, aku dipukul loh. Aku dipukul, lapor polisi. Gara-gara nanganin kamu, aku dilaporin juga sama tim hukum. Maksud saya mbok dijaga-jaga gitu. Jangan secepat itu kita melupakan kebaikan orang. Nanti kamu akan juga menyesal ketika kamu mengalami hal yang sama. Itu aja pesan saya. Yang saya sesalkan, kenapa dua ada keterangan yang berbeda? Begitu kekehnya nggak mau. Saya nggak mau om. Manggil Ami, nggak ada. Yang ada Nikmir. Sempat lari lagi kan, nyariin Bang Rasman kan? Justru kalau dia jujur, lewat tangan saya lah dia dapat yang tempat, yang baik di rumah sakit Polri. Lewat itu juga lah dia bisa diambil. Sehingga dia mendapatkan ketenangan. Maksud saya begitu. Tapi itu pun mungkin begitulah. Orang bilang, oh namanya maknya begini, anaknya ya beda-beda keterangan, ya udahlah. Tapi yang pasti ditanya, apakah saya kecewa kepada Loli? Saya jawab, saya kecewa. Dari hati saya. Apakah saya kecewa kepada Fadel? Sangat kecewa. Karena Fadel tidak terbuka. Tidak terbuka sampai sekarang. Keduanya Dan sama-sama sampai nggak terbuka. sekarang Fadel mengatakan tidak. Gitu. Sehingga sulit bagi kami. Jadi saya dari sisi mana mau meninggalkan dia? Kalau dia bilang ada om, kami langsung pergi. Ya. Berarti kau berbohong. Ini tidak, makanya kami sedang telusuri. Sampai kami mendapat keyakinan bahwa ini memang kebohongan Fadel yang nyata. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.